Sleman merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini banyak menyimpan warisan budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah di masa lampau, seperti candi, museum, dan bangunan yang bersejarah juga ada di wilayah ini. Tidak hanya itu saja, Sleman juga banyak menawarkan destinasi-destinasi wisata yang sudah banyak dikenal di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Destinasi wisata itu seperti Candi Prambanan, Tebing Breksi, Bukit Klangon, Kaliurang, dan masih banyak yang lainnya. Penasaran seperti apa kota Sleman? Mari ikuti video ini sampai paripurna. Dan tak lupa saya selalu berdoa, semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, dari perempatan Balangan kita mengawali perjalanan untuk menikmati keindahan persawahan, perkampungan, hingga perkotaan di Kabupaten Sleman. Nah, inilah sedulur perempatan Balangan. Bila ke kiri ke arah Nanggulan Kalibawang, bila lurus ke arah Magelang, kita berbelok ke kanan. Sedulur, saat ini kita melintasi Jalan Kebon Agung, tepatnya di Kelurahan Sendang Rejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kanan kita adalah Pasar Balangan. Ya, Pasar Balangan adalah sebuah pasar tradisional yang harus dipertahankan karena tempat yang bersih dan sangat cocok untuk berbelanja, seperti kebutuhan sehari-hari dari bumbu dapur, pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga sayur-sayuran yang masih fresh. Dan yang tak kalah penting, tentu dengan harga yang lebih murah dari supermarket. Kita saat ini sudah sampai di Susukan 1, Kelurahan Magokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, dari kawasan persawahan ini, apabila cuaca cerah, kita bisa melihat pemandangan persawahan yang menghijau dengan latar belakang Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Oh iya sedulur, cuaca pagi hari ini agak mendung. Langit nampak keabu-abuan. Semoga tidak turun hujan, sehingga kita bisa meliput pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan. Oke, kita lanjut. Sedulur, gambar ini diabadikan jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jalan yang kita lintasi masih terpantau halus dan lenggang. Ya, karena jalan ini akan ramai di pagi maupun sore hari, di saat orang-orang akan berangkat maupun pulang dari bekerja. Nah, seperti inilah suasana jalan di perkampungan yang jauh dari kemacetan. Sedulur, Sleman adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibu kotanya adalah Kapanewon Sleman. Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang
Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah di utara dan timur. Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta di sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Menurut topografi, Kabupaten Sleman terbagi menjadi dua, yaitu bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan dengan puncaknya Gunung Merapi yang berada di perbatasan dengan Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur yang berada di antara sungai-sungai besar yang melintasi kabupaten ini, seperti Kali Progo, Kali Code, Kali Kuning, Kali Opak, dan Kali Tapus. Sebagai tambahan informasi, asal-usul nama Sleman terdapat beberapa perbedaan. Versi pertama menyebutkan kata Sleman berasal dari kata Saliman. Kata liman sendiri berarti gajah dalam bahasa Jawa. Nama tersebut muncul setelah ditemukannya sebuah patung gajah beserta dua anaknya di tempat yang kini menjadi lapangan Denggung. Konon gajah itu merupakan tunggangan Sultan Hadiwijaya yang merupakan penguasa Kesultanan Pajang. Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa kata Saliman sudah lama tercatat di Kakawin Ramayana yang ditulis pada masa kepemimpinan Sri Maharaja Rakai Pikatan pada era kerajaan Mataram kuno. Pada Kakawin Ramayana, Saliman adalah kata yang merujuk pada pohon randu alas. Secara harfiah, kata Saliman adalah api. Namun, pada masa tersebut, pohon randu alas sering dilambangkan dengan api. Hal itu karena ketika berbunga, daun randu alas akan gugur semua dan digantikan oleh bunga yang berwarna merah seperti api. Sedulur, kita masih melintasi Jalan Kebonagung, tepatnya di Mrican, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, masih di Kabupaten Sleman. Jalan masih beraspal halus meskipun kendaraan mulai padat. Oke, kita lanjut. Sebagai tambahan informasi, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Ritzblad nomor 11 tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta dalam 3 kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman, yang kemudian disebut Sleman, dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Ritzblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik, yakni Distrik Melati, Distrik Lekung, Distrik Jumeneng, dan Distrik Godean. Sedangkan dalam peta Forsten London yang dirilis oleh pemerintah Hindia Belanda pada sensus penduduk tahun 1930, Kabupaten Sleman ditulis sebagai Kabupaten Kota Yogyakarta dan terbagi menjadi 3 kawedanan, yakni Sleman, Melati, dan Kalasan. Di depan ada pertigaan. Bila lurus ke Kapanewon Melati, kita berbelok ke kiri.
Sedulur, kita saat ini sudah sampai di Cabakan, Kelurahan Sumber Adi, Kapanewon Melati, masih di Kabupaten Sleman. Di depan ada pertigaan. Bila lurus ke arah Tempel maupun Magelang, kita berbelok ke kanan. Oh ya sedulur, pertigaan yang kita lewati tadi dikenal banyak orang dengan nama Taman Ringin Cebongan. Oke, kita lanjut. Di depan ada perempatan. Bila ke kanan ke arah Gamping, bila lurus ke arah kota Yogyakarta, kita berbelok ke kiri untuk melanjutkan ke kota Kabupaten Sleman. Sedulur, dari tempat ini kendaraan mulai padat karena kita sudah mulai memasuki kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. Di sebelah kanan kita adalah Pasar Cebongan. Selain letaknya yang strategis, Pasar Cebongan juga menyediakan aneka pilihan toko makanan, grosiran, dan masih banyak yang lainnya. Kita saat ini melintasi Jalan Purbaya, tepatnya di Kelurahan Sumber Adi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya sedulur, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran sedulur-sedulur semua dalam setiap penjelajahan Jalan Hendrikus. Hanya kata terima kasih dan seuntai doa yang bisa saya ucapkan setiap harinya. Untuk sedulur semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Dan tak lupa pula, saya bersama Jalan Hendrikus berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para subscriber semua yang selalu mendukung Jalan Hendrikus hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya Jalan Hendrikus bisa selalu memberikan hiburan dan manfaat kepada sedulur semua. Sedulur, Kabupaten Sleman mendapat julukan Kota Seribu Candi. Ya, tentunya tidak berlebihan apabila menilai dari masa lampau Sleman pernah menjadi basis keagamaan agama Hindu dan Buddha pada masa kerajaan Mataram kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan beberapa candi di sekitar Kalasan, Prambanan, Ngemplak, dan Berbah. Seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Banyunibo, Candi Gebang, dan masih banyak candi-candi yang lainnya. Hingga sampai saat ini, candi-candi tersebut menjadi salah satu destinasi wisata andalan. Selain destinasi wisata lain yang juga sangat banyak dan menarik untuk sedulur kunjungi apabila sedang berada di Kabupaten Sleman.
Di depan ada pertigaan. Bila lurus ke Tempel maupun Magelang, kita berbelok ke kanan. Sedulur, saat ini kita melintasi jalan KRT Pringgodiningrat, tepatnya di Sanggerahan, Kelurahan Tlogowadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lihatlah sedulur, di kanan maupun kiri perjalanan kita banyak pohon-pohon yang membuat segar dan sejuk apabila kita melintas dan berkendara di siang hari, karena pohon merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup di bumi untuk bernafas. Dan inilah bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Sleman untuk melestarikan alam dengan membuatkan taman kota atau reboisasi kota, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara di perkotaan. Selain itu semua, penataan pohon membuat kita merasa betah untuk berlama-lama menikmati perjalanan karena keindahannya. Lihatlah di depan adalah taman-taman yang indah yang ada di Kabupaten Sleman. Taman-taman itu adalah Taman Bunga Sleman dan Taman Bukit Bulan. Oke, kita lanjut. Sedulur, mulai dari tempat ini kita akan melewati komplek-komplek perkantoran dari pemerintahan Kabupaten Sleman, mulai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, dan masih banyak yang lainnya. Di sebelah kiri kita adalah Floating Resto. Floating Resto ini adalah salah satu resto apung yang menarik, bahkan estetik, karena selain membeli makanan atau minuman, kita juga membeli keindahan sekitar resto. Dijamin sedulur semua akan sangat betah berkunjung di resto ini, karena sangat asri, luas, bahkan fasilitasnya juga lengkap. Namun kita tidak membahasnya lebih mendalam. Nah, sedulur, kita saat ini sudah sampai di lapangan atau Taman Denggung, yang biasanya kalau malam hari akan sangat ramai dan meriah karena terdapat pasar malam di taman ini. Kita berbelok ke kiri untuk mengelilingi Taman Denggung. Oh iya sedulur, letak Taman Denggung ini berada di Jalan Magelang dan berhadapan dengan Sleman City Hall. Ya, bangunan yang di depan itu adalah Sleman City Hall. Nah, inilah sedulur lapangan Denggung atau Taman Denggung, dan di sebelah kanannya adalah Sleman City Hall. Nah, inilah sedulur sepenggal perjalanan keindahan Kabupaten Sleman. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.